Halo sahabat pencinta film, bersama saya Agnes. Yuk kita ambil hikmah dari setiap alur cerita film, agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film 2037. Film ini dirilis tahun 2022, yang menceritakan kehidupan seorang anak gadis yang berusia 19 tahun, di mana dia terjebak menjadi terdakwa sekaligus terpidana dari kasus pembunuhan seorang tersangka pemerkosaan yang melibatkan dirinya sendiri sebagai korban. Film diawali oleh seorang gadis yang bernama Yunyong. Dia adalah murid SMA yang bercita-cita menjadi pegawai pemerintahan. Untuk mencapai cita-citanya itu, Yunyong sangat rajin belajar. Yunyong mempunyai seorang ibu yang sangat disayanginya. Sang ibu, Yungsok, adalah seorang tunawicara, dan Yunyong hanya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dengan ibunya. Tetapi Yunyong tidak pernah lelah untuk selalu mengajari ibunya untuk bisa berbicara, agar ibunya bisa berkomunikasi dengan orang lain, karena tidak semua orang bisa menggunakan bahasa isyarat. Ibu Yunyong merasa malu dan kesulitan, tetapi dia mau tidak mau harus mempelajarinya. Karena kini suaminya telah tiada, dia tidak bisa berbuat apa-apa di saat putrinya sedang pergi. Yunyong sangat ingin belajar seperti teman-temannya, tetapi keadaan ekonomi keluarganya membuat dia meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja. Dia melakukan itu tanpa sepengetahuan ibunya. Untungnya, Yunyong mempunyai teman-teman yang baik dan selalu mendukung cita-citanya untuk menjadi seorang pegawai pemerintahan. Teman-teman Yunyong memberikan hadiah kepada Yunyong, yaitu buku materi dan soal tes pegawai pemerintahan. Ibu Yunyong bekerja di perusahaan konveksi yang tidak begitu besar. Perusahaan tersebut diisi oleh beberapa pekerja wanita dan seorang pria yang nampak baik hati dan juga peduli terhadap sesama. Dia adalah Kim Chul-min. Bahkan ketika ibu Yunyong terluka, ia segera membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Yunyong sangat berterima kasih dan dia mempercayakan keselamatan sang ibu kepada Kim. Namun ternyata di balik baiknya seorang Kim, itu semua ia lakukan karena dirinya tertarik kepada Yunyong. Hingga tiba-tiba ada pesan masuk dari Yunyong yang mengirimkan foto bersama ibunya. Kim yang melihat itu sontak memuji kecantikan Yunyong. Bahkan Kim juga meminta ibu Yunyong untuk menikahkan Yunyong dengannya. Kim berjanji akan membuat Yunyong bahagia di tiap malamnya. Namun perkataan itu membuat ibu Yunyong marah dan menampar Kim. Dia merasa Kim telah melecehkan anaknya secara verbal. Ternyata Kim adalah pria mesum yang sudah lama menyukai Yunyong, dan semua kebusukannya tertutupi oleh penampilannya yang lugu. Singkat cerita, saat tengah malam, Kim yang mengetahui bahwa Yunyong yang hari ini pulang malam, ia pun sengaja mengikutinya dan langsung menculiknya di tempat yang sepi. Dan Yunyong pun akhirnya menjadi korbannya. Martabatnya seketika runtuh, masa depannya hancur, dan dia tidak akan pernah bisa melupakan mimpi buruk itu. Sementara Yunyong terbaring lemah dengan tatapan kosong, sang ibu mencarinya dengan cemas. Kim pun mengancam Yunyong untuk tetap bungkam, di mana keselamatan ibunya menjadi taruhannya. Ketika Kim mengungkapkan bahwa dia akan melakukan hal serupa kepada ibunya, Yunyong akhirnya bangkit dengan amarah yang memuncak. Ia meraih sebongkah batu, lalu menyerang Kim di saat lengah hingga tak bernyawa. Karena perbuatannya itu, Yunyong akhirnya didakwa atas kasus pembunuhan. Meski dia adalah korban dalam peristiwa tersebut, namun kurangnya bukti di TKP menyebabkan dia kesulitan untuk membela diri di pengadilan. Ditambah Yunyong yang tidak memiliki tanda pengenal siswa, dan sekarang dia sudah dinyatakan sebagai orang dewasa. Sekalipun dapat mengajukan banding, dia tetap harus menjalani hukumannya di penjara. Pilihan terbaik saat ini buat Yunyong adalah meminta bantuan pada organisasi hak wanita atau organisasi sosial. Akan tetapi, Yunyong tetap memilih untuk menerima apapun keputusan sidang, karena dia tidak mau menjadi pusat perhatian publik.
Pertemuan Yunyong dan ibunya membuat suasana semakin sedih. Yunyong meminta ibunya untuk tidak meminta bantuan apapun dan dari siapapun. Hingga pada akhirnya hakim memberi putusan terakhir di hari persidangan. Yunyong harus menjalani masa hukuman selama 5 tahun penjara. Singkat cerita, Yunyong pun dibawa ke penjara wanita. Dengan tatapan kosong, Yunyong hanya bisa berjalan menuju kamar yang akan ditempatinya. Setibanya di penjara, Yunyong berjumpa dengan 6 narapidana lainnya dalam sel kamar 12 dan dengan latar yang berbeda-beda. Seorang wanita dengan emosi yang tidak terkendali menyerangnya hanya karena Yunyong tidak sengaja menyentuhnya. Sebagian penghuni sel di sana melerainya. Tak disangka ternyata mereka tampak begitu peduli kepada Yunyong, terutama wanita yang dijuluki sebagai pembuat onar. Sepanjang malam Yunyong menangis, hingga saat di pagi hari, para tahanan akan diberikan sarapan sebelum mereka melakukan sebuah pekerjaan. Yunyong yang masih depresi tetap diam dan tidak akan makan. Sehingga tahanan yang paling tua yang bernama Sonji memarahinya dan memberikan sedikit motivasi. Bahkan Sonji mengatakan bahwa mereka harus makan yang banyak sebelum pergi bekerja. Sonji sendiri adalah seorang mantan guru yang akan menjalani hukuman mati pada akhir masa tahanannya. Ketika Yunyong bertanya pekerjaan apa yang akan memberinya upah besar, wanita berbaju pink bernama Haiwu menjelaskan bahwa Yunyong adalah tahanan baru dan tidak akan dibayar banyak dalam pekerjaan apapun. Bahkan Haiwu menyarankan untuk mencoba semua jenis pekerjaan lalu memutuskan mana yang paling cocok untuknya. Haiwu sendiri dulunya adalah seorang penipu. Akan tetapi, sekarang dia menjadi narapidana dengan perilaku baik dan teladan yang baik. Karena itulah dia mendapat perlakuan khusus. Singkat cerita, jam bekerja pun dimulai. Semua para tahanan akan dibawa ke tempat pekerjaan masing-masing. Untuk pertama kalinya, Yunyong akan bekerja di bagian bengkel. Dia sengaja memilih pekerjaan itu karena bayarannya yang lebih besar daripada yang lain. Untuk nomor pidana dari file sendiri adalah 237. Nomor itulah yang menjadi panggilan untuk Yunyong selama dalam penjara. Malam harinya ketika Yunyong meratapi nasib, Sonji mendekatinya lalu bercerita bahwa dulu dia memiliki seorang putra yang menjadi korban tabrak lari. Pelaku menyerahkan diri, tetapi Sonji membakar rumahnya dan merenggut 5 nyawa dari keluarganya yang lain. Sampai sekarang rasa bersalah selalu menghantuinya. Tetapi dia punya cara untuk tidak terus larut dalam penyesalan, di mana Sonji selalu berdoa, menulis surat, atau melakukan apapun untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Setelah menulis surat untuk ibunya, Yunyong membaik dan dia dengan cepat beradaptasi dengan suasana di penjara. Singkat cerita, ibu Yunyong akhirnya datang ke penjara, membawa berbagai jenis makanan untuk putrinya. Ia tidak tahu bahwa pengunjung tidak boleh membawa makanan atau barang apapun dari luar penjara. Meski dia berusaha untuk tetap tegar, air matanya mengalir saat bertemu dengan putrinya. Keesokan harinya, Yunyong jatuh sakit sebelum akhirnya dibawa ke klinik di mana dokter menjelaskan kalau Yunyong saat ini sedang hamil. Mendengar hal itu, Yunyong sangat terpukul hingga ia langsung berlari untuk melarikan diri. Saat itu, Sonji datang menemui Yunyong yang ditahan di ruang isolasi. Dia memeluk gadis tidak bersalah itu selayaknya seorang ibu terhadap anaknya. Yang kemudian memintanya untuk tetap tegar menghadapi kenyataan. Di saat orang-orang menunjukkan rasa simpatinya, wanita pemarah bernama Sarang, entah mengapa suasana hatinya selalu berapi-api, dan dia mencoba melampiaskannya kepada siapapun yang dirasa lebih lemah darinya. Setelah apa yang terjadi dengan dirinya, Yunyong memutuskan untuk menutupi semuanya dan menolak semua kunjungan, sehingga membuat ibunya cemas.
Yunyong belum bisa menerima keberadaan janinnya. Bahkan dia sempat mencoba untuk mengakhiri hidup, tetapi tidak sanggup melakukannya. Karena hati kecilnya selalu berkata bahwa dia ingin hidup. Tetapi keadaan di penjara selalu membuatnya takut. Terlebih karena kehadiran para pengganggu dari kamar sebelah. Saat ini, Sonji menyarankan Yunyong untuk meminta bantuan dari pers atau kelompok sipil. Namun, Yunyong menolak untuk meminta bantuan karena dirinya tidak ingin dikasihani. Ia lebih baik dihukum selama 5 tahun daripada harus hidup perih dengan rasa malu jika semua orang tahu dirinya diperkosa dan dicap sebagai seorang pembunuh. Yunyong tidak sanggup melihat ibunya yang lemah mengetahui penderitaannya saat ini. Sonji kembali menguatkan dengan berkata kalau seorang ibu jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Yunyong tetap menolak sebelum akhirnya Haiwoo menegaskan bahwa sebagai wanita, kehidupan normal lebih baik daripada menerima belas kasihan dari semua orang. Satu-satunya harapan yang dia miliki adalah pengadilan ulang dan berharap akan ada juri yang memahami kondisinya. Yunyong mengirimkan surat kepada ibunya dan memintanya untuk menunggu selama kurang lebih 1 tahun. Dia ingin menyembunyikan keberadaan anaknya sampai persidangan selesai. Meskipun Yunyong sedang hamil, tapi dirinya tetap bekerja dengan rajin. Hingga salah satu polisi meminta Yunyong untuk bekerja di divisi keamanan. Waktu terus berganti. Yunyong semakin sering mengalami sakit pada bagian perutnya. Dokter menjelaskan bahwa dia telah hamil selama 6 bulan karena kondisi ibunya yang belum siap menerimanya. Penghuni kamar 12 begitu mengkhawatirkan Yunyong. Mereka percaya bahwa dia adalah insan yang tidak bersalah. Wanita pembuat onar sangat antusias. Dia telah lama kehilangan rahimnya setelah menjadi wanita malam dan ditangkap polisi. Melahirkan anak menjadi salah satu impiannya yang tidak akan pernah terkabul. Di saat yang sama, Sarang mendapat kabar bahwa ayahnya yang sangat dia benci telah meninggal. Walaupun dia seorang pembunuh, namun itu tidak menutupi kenyataan bahwa dia juga memiliki hati. Tak terasa, air matanya terjatuh setelah mengetahui bahwa ayahnya mati dalam kesendirian. Yunyong yang mengetahui kabar itu sedikit mengerti akan perasaan Sarang. Singkat cerita, persidangan ulang pun akhirnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Yunyong memberikan pernyataan terakhir bahwa dia adalah korban, tetapi dia tidak meminta siapapun untuk mempercayainya dan akan mematuhi setiap keputusan hakim. Karena dia telah sadar telah menghilangkan nyawa seseorang. Yunyong bersiap untuk dipenjara lalu keluar dan kembali bersama ibunya, serta akan menganggap masa tahanan tersebut sebagai mimpi yang berlalu. Akan tetapi keadaan di penjara saat ini membuatnya takut dan berat untuk dihadapi. Hingga akhirnya hakim memutuskan Yunyong bersalah, tetapi ada cukup alasan untuk mempertimbangkan situasi dan hukumannya dipersingkat menjadi 1 tahun penjara. Hari semakin berlalu, kandungan Yunyong pun semakin besar. Senior-seniornya semakin perhatian kepada Yunyong. Bahkan kedekatan mereka juga semakin akrab. Bahkan Sarang yang awalnya pemarah, sekarang menjadi sedikit melunak semenjak kematian ayahnya. Sementara itu, seorang wanita yang bernama Jangmi mengungkit kembali kekesalannya di masa lalu saat ia ditangkap oleh polisi karena kasus pencurian dan perzinahan. Yunyong yang terlihat baik-baik saja ternyata masih diam-diam selalu menimbun obat sakit kepala. Sonji pernah mendengar cerita Yunyong yang ingin menjadi pegawai negeri dan ternyata masih ada harapan untuk menggapainya. Karena 5 tahun setelah dibebaskan, mantan narapidana boleh mengikuti ujian pegawai. Sementara Yunyong menjalani hari-harinya seperti biasa, para penghuni di kamar 12 menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan bayinya. Mulai dari mencuri kain untuk dijadikan pakaian si kecil, membuat sarung tangan dan kaki, sampai menyiapkan nama untuk bayi Yunyong. Mereka melakukan itu karena mereka menyadari kalau Yunyong belum bisa menerima keberadaan bayinya. Setidaknya mereka telah menyiapkan semuanya di saat dia membutuhkan itu semua. Bahkan sipir yang menyadari itu ikut mendukung rencana mereka, sampai akhirnya mereka menemukan nama yang tepat untuk si kecil.
yaitu Bonnie, yang memiliki arti sebagai pelindung. Mereka berharap bayi itu akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang dapat melindungi orang-orang lemah. Yunyong merasa bersyukur karena banyak yang peduli dan perhatian kepadanya. Hingga suatu ketika, Yunyong merasakan kontraksi yang begitu hebat, dan di saat itulah dia mengkonsumsi obat-obatan yang ditimbunnya selama ini. Ternyata, Yunyong mencoba untuk pergi di saat bayinya dilahirkan, dan itu membuktikan bahwa pada akhirnya dia menerima keberadaan kandungannya. Hanya saja dia memutuskan untuk pergi demi melindunginya dari rasa malu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Saat ini, Yunyong mengalami kritis. Ternyata selama ini, Yunyong telah menyiapkan surat untuk masing-masing penghuni di kamar 12 yang telah menemani selama ini. Dia sangat berterima kasih kepada Songji yang selalu merawat dan mendoakannya. Dia juga bangga bisa mengenal wanita pembuat onar yang ternyata sangat baik dan berhati lembut. Dia juga bahagia bisa mengenal Haiwu yang bisa memahami keadaannya dengan sangat baik. Bahkan dia juga mendoakan Janmi agar menemukan cinta sejati dan menikahi pria yang benar-benar mencintainya. Dan yang terakhir, dia berpesan kepada Sarang untuk tidak berpikir bahwa dia ditinggalkan oleh keluarganya karena mungkin mereka ingin menolongnya dari sesuatu yang tidak dia sadari. Saat ini Yunyong melahirkan anaknya tanpa sepengetahuan sang ibu, tetapi dia mengalami koma. Ibu Yunyong sangat menyesal karena dia tidak bisa melindungi putrinya dan memberinya kehidupan yang dia inginkan. Dia selalu mengantarkan makanan untuk putrinya dan terkadang berjalan tanpa alas kaki. Dia benar-benar ingin percaya bahwa putrinya akan baik-baik saja. Singkat cerita, setelah dirawat selama beberapa lama, Yunyong menunjukkan perkembangan. Harapan Yunyong bahwa semua itu akan menjadi mimpi yang berlalu pada akhirnya terkabulkan. Yunyong menyerahkan putrinya Bonnie untuk diadopsi oleh Janmi yang telah menemukan cinta sejatinya. Dan Yunyong berharap putrinya itu tumbuh dengan baik dan cantik dan dia sangat mencintainya. Yunyong akhirnya kembali bersama sang ibu dan hidup bahagia. Dia selalu belajar dengan giat dan akhirnya siap diwawancarai. Dan akhirnya film pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, kekerasan seksual pada wanita bisa membuat hidup seorang wanita menjadi hancur, mulai dari fisik, mental, bahkan psikologis seorang wanita. Ibu dari Yunyong yang awalnya tidak bisa bicara, setelah anaknya masuk penjara dengan usaha yang keras, akhirnya dia bisa berbicara. Kita belajar dari Yunyong dengan kesabarannya, dia berhasil melewati segala penderitaan dan akhirnya bisa hidup bebas. Oke guys, jika kamu menemukan hikmah lain dari alur cerita ini, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang lain.